Selamat malam saudara-saudariku dan selamat hari Sabat untuk kita semua. Sebelum kita beristirahat, mari kita tunduk kepala dan berdoa untuk mempelajari firman Tuhan. Bapa di surga, pada jam dan saat ini kami akan belajar firman-Mu dan kami boleh mendapatkan pengertian lewat tuntunan kuasa Roh Kudus. Ini doa dan sembahyang kami, dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Untuk pelajaran sekolah Sabat kita pada sepanjang pekan ini berjudul Yang Paling Hina Ini. Sekali lagi, yang paling hina ini. Nah, Allah ingin memberkati akan umat Tuhan agar tidak ada orang miskin di antara mereka. Di dalam Ulangan 15 ayatnya yang keempat. Tetapi kemiskinan firman Tuhan juga jelaskan akan selalu ada dalam Ulangan 15 ayat 11, Matius 26 ayat 11. Mengapa demikian? Nah, misi Juru Selamat mencakup bantuan rohani dan juga materi bagi mereka yang menderita secara finansial. Lukas 4 ayat 18-19. Mengasihi orang lain dan membantu orang lain yang membutuhkan adalah suatu perintah ilahi bagi mereka yang mengikuti Juru Selamat. Dalam Ulangan pasal 15 ayatnya yang ke-11. Nah, ternyata mereka yang berlebih, mereka harus membantu mereka yang berkekurangan. Pekerjaan kesejahteraan di Israel adalah suatu tugas kolektif dan individu seperti yang terlihat dalam praktik setiap berapa tahun? 7 tahun. Setiap 7 tahun mereka harus membiarkan tanah mereka beristirahat. Keluaran pasal 23. Dalam memungut Imamat pasal 23 dan hak dari orang yang lapar untuk mencari makan di ladang orang lain. Itu jatuh pada tahun yang ke-7. Dan hak dari orang yang lapar untuk mencari makan di ladang orang lain. Ulangan 23 ayat 25. Kitab suci ajarkan kita untuk apa? Proaktif di dalam beramal. Karena kegiatan ini adalah bagian dari agama yang murni dan yang tidak tercemar. Kasih kepada yang lemah membawa berkat ilahi. Ketika kita membantu yang menderita, kita juga sementara membantu Tuhan dalam pribadi, membantu Tuhan dalam pribadi mereka yang membutuhkan. Matius 25 ayat 35 sampai ayatnya yang ke-40. Contoh dalam pelajaran sekolah Sabat kita, Ayub, seorang yang benar, yang sangat mengasihi orang miskin dan membantu mereka. Seolah-olah mereka adalah bagian dari keluarganya sendiri dalam Ayub pasalnya yang ke-29. Berbeda dengan orang muda yang kaya, yang punya harta berkelimpahan, tetapi dia menolak untuk menyumbangkan harta kekayaannya kepada orang miskin karena cintanya akan kekayaannya yang adalah tertinggi, dianggap paling tinggi. Sama seperti menjadi setia, umat Tuhan menjadi setia dalam memberikan persepuluhan dan juga persembahan. Itu adalah merupakan indikasi jalan kembali kepada Allah. Tetapi ingat juga ada perpuluhan yang kedua, yaitu kita membantu juga orang yang lemah dan yang berkekurangan atau yang kurang beruntung. Di antara kita harus menunjukkan pengalaman spiritual lewat membantu mereka seperti yang ditunjukkan oleh hamba Tuhan lewat pertobatan dari Sakius dalam Lukas 19 ayat 1-10. Mari kita setia mengembalikan persembahan dan persepuluhan kepada Tuhan, dan jangan lupa juga menyiapkan persembahan untuk membantu orang-orang yang miskin. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami sudah belajar firman-Mu, dan malam Sabat ini seluruh kehidupan kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Berkatilah kami dalam istirahat ini, bangun besok pagi dengan kekuatan dan tubuh yang sehat. Ini doa dan sembahyang kami, ampun dosa yang begitu banyak. Dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Selamat malam, selamat Sabat, selamat beristirahat.